Lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar. Tubuhnya memanjang dengan kulit yang licin. Ada beberapa jenis ras atau stand lele, antara lain lele dumbo, lele sangkuriang, dan lele piton. Lele dumbo atau dalam bahasa Latin disebut Claria gariepinus tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin. Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, atau sawah yang tergenang air. Ikan lele dalam bahasa Inggris disebut catfish. Ikan ini banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia, seperti India, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Beberapa negara lain juga banyak membudidayakannya. Ikan lele cenderung bersifat nokturnal atau aktif dan bergerak mencari makan di malam hari. Pada episode kita kali ini akan diulas mengenai budidaya ikan lele. Alat-alat yang dibutuhkan dalam budidaya ikan lele adalah seser, jaring, terpal plastik untuk pendederan dan pembesaran, piring atau mangkok untuk pengambilan anakan atau bayong, ember besar atau baskom. Syarat kolam budidaya lele adalah lokasi dekat dengan sumber air dan bebas banjir. Lokasi kolam landai dengan kemiringan 2 hingga 5%, sehingga memudahkan untuk pengairan secara gravitasi. Suhu air berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius. Keasaman air pada skala 7 hingga 8. Kualitas air harus baik, tidak tercemar limbah pabrik atau limbah beracun lainnya. Ikan lele dapat hidup dalam perairan agak tenang dan kedalamannya cukup. Sekalipun kondisi airnya jelek, keruh, kotor, atau miskin zat O2, permukaan perairan tidak boleh tertutup rapat oleh sampah atau daun-daunan hidup seperti enceng gondok. Kolam untuk budidaya lele sebaiknya jangan terlalu luas. Hal ini akan memudahkan kita dalam pemeliharaan dan pengawasannya. Kolam yang bisa untuk budidaya adalah kolam tanah, kolam tembok, dan kolam plastik terpal. Tetapi lebih baik adalah kolam permanen atau kolam tembok. Ciri induk lele jantan adalah kepalanya lebih kecil dari induk ikan lele betina. Warna kulit dada agak tua bila dibanding induk ikan lele betina. Urogenital papilla atau alat kelamin agak menonjol, memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dan berwarna kemerahan. Gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng. Perutnya lebih langsing dan kenyal bila dibanding induk ikan lele betina. Bila bagian perut di-stripping secara manual dari perut ke arah ekor, akan mengeluarkan cairan putih kental. Kulit lebih halus dibanding ikan lele betina. Ciri-ciri induk lele betina: kepalanya lebih besar dibanding induk lele jantan. Warna kulit dada agak terang. Urogenital papilla atau alat kelamin berbentuk oval, berwarna kemerahan, lubangnya agak lebar dan terletak di belakang anus. Gerakannya lambat, tulang kepala pendek dan agak cembung. Perutnya lebih gembung dan lunak.
Belah bagian perut di stripping secara manual dari bagian perut ke arah ekor akan mengeluarkan cairan kekuning-kuningan. Cairan kekuning-kuningan ini adalah ovum atau telur. Buat bak dari semen atau menggunakan terpal dengan ukuran 1 x 1 meter atau 1 x 2 meter dan tinggi 60 cm. Di dalam bak dilengkapi kotak dari kayu ukuran 25 x 40 x 30 cm tanpa dasar sebagai sarang pemijahan. Di bagian atas diberi lubang dan diberi tutup untuk melihat adanya telur dalam sarang. Bagian depan kotak atau sarang pemijahan diberi enceng gondok supaya kotak menjadi gelap. Sarang pemijahan dapat dibuat pula dari tumpukan batu bata atau ember plastik atau barang bekas lain yang memungkinkan. Sarang bak pembenihan diberi ijuk dan kerikil untuk menempatkan telur hasil pemijahan. Pemijahan. Ciri-ciri lele siap untuk pemijahan adalah calon induk terlihat mulai berpasang-pasangan, kejar-kejaran antara yang jantan dan yang betina. Induk tersebut segera ditangkap dan ditempatkan dalam kolam tersendiri atau pisah. Tebarkan 1 atau 2 pasang induk dalam satu bak. Setelah bak diisi air setinggi 25 cm. Penebaran dilakukan pada jam 2 siang hingga 4 sore. Biarkan induk selama 5 hingga 10 hari. Beri makanan yang intensif. Setelah kurang lebih 10 hari, diharapkan sepasang induk ini telah memijah, bertelur, dan dalam waktu 24 jam, telur-telur tersebut telah menetas. Telur-telur yang baik adalah yang berwarna kuning cerah. Beri makanan anak-anak lele yang masih kecil atau disebut dalam stadium larva tersebut berupa kutu air atau anak nyamuk. Dan setelah agak besar dapat diberi cacing atau telur rebus. Setelah 7 hingga 10 hari benih, selanjutnya dipindahkan pada kolam pendederan. Ambil indukan jantan dan betina, kemudian pilih dan pisahkan kembali sesuai dengan jenis kelaminnya. Masa pendederan. Sebelum anakan ikan dipindahkan, siapkan kolam pendederan terlebih dahulu. Keringkan kolam terlebih dahulu. Bersihkan dari sampah atau kotoran serta hama seperti keong mas dan lain-lain. Perbaiki pematang jika kolam tanah. Buat ceren atau kemalir untuk mempermudah waktu pemanenan. Kolam pendederan bisa dibuat dengan menggunakan terpal plastik dan diberi atap pelindung dari plastik. Hal ini dimaksudkan jika turun hujan, air kolam tidak luber. Beri pupuk kandang dengan takaran 500 hingga 900 gram per meter perseginya. Aliri air sampai dengan ketinggian 10 cm, kemudian biarkan selama 2 hingga 3 hari. Pupuk kandang akan mempercepat pertumbuhan plankton sebagai pakan ikan yang alami. Setelah semua siap, segera pindahkan anak ikan atau bayong pada kolam pendederan. Aliri air dengan ketinggian maksimal 40 hingga 50 cm. Ukuran yang baik adalah 15 hingga 30 ikan per meter perseginya. Ikan dalam kolam pendederan dipelihara selama 10 hari hingga 30 hari. Selanjutnya, benih ikan telah siap dipasarkan. Masa pembesaran. Untuk pembesaran selanjutnya, benih dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Tebar lele ukuran panjang 2 hingga 3 cm atau 8 hingga 10 cm dengan kepadatan 100 hingga 150 per meter persegi. Perlu diperhatikan pada masa pembesaran adalah penjarangan.
Apabila tidak dilakukan penjarangan, maka akan mengakibatkan ikan berdesakan sehingga tubuhnya akan luka. Terjadi perebutan pakan makanan dan suatu saat akan memicu kanibalisme. Suasana kolam tidak sehat oleh menumpuknya CO2 atau NH3 dan O2 kurang sekali sehingga pertumbuhan ikan lele terhambat. Pada masa pembesaran, membutuhkan waktu kurang lebih 90 hingga 120 hari. Pada umur 3 hingga 4 bulan, ikan lele siap konsumsi atau siap dipanen. Proses perawatan harus dilakukan agar budidaya bisa berhasil dan menghasilkan hasil yang optimal. Perawatan dilakukan pada indukan, anakan ikan hasil pemijahan, ikan pada kolam pendederan, serta pada masa pembesaran. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah memberi pakan. Hal ini dilakukan pada setiap pagi dan sore hari. Untuk anakan ikan hasil pemijahan, pakan berupa tepung pelet, kutu air, atau cacing sutra. Untuk ikan dalam kolam pendederan, pakan berupa pelet ukuran kecil atau sedang. Untuk ikan dalam kolam pembesaran, pakan berupa pelet berukuran sedang dan beri makanan tambahan berupa sisa-sisa makanan keluarga, daun kubis, tulang ikan, tulang ayam yang dihancurkan, usus ayam, dan bangkai. Bangkai hewan seperti ayam, bebek, puyuh bisa kita berikan sebagai pakan tambahan. Akan tetapi harus dibakar atau direbus terlebih dahulu. Bulu-bulu halus pada unggas bisa juga kita gunakan sebagai pakan. Keong mas bisa kita pergunakan sebagai pakan tambahan asalkan dihilangkan dulu batok cangkangnya. Kontrol dan jaga saluran pemasukan dan pembuangan air. Usahakan air selalu dalam kondisi jernih. Jangan sampai limbah kotoran seperti sampah, minyak, oli masuk ke dalam kolam. Pastikan sirkulasi air lancar supaya kandungan oksigen selalu tercukupi. Masa panen. Dalam budidaya ini ada 2 kali pemanenan. Pemanenan pertama adalah pemanenan anakan ikan hasil pemijahan, dan pemanenan kedua adalah pemanenan hasil pembesaran. Masa panen anakan ikan adalah ketika ikan berumur 15 hingga 35 hari setelah pemijahan. Masa panen hasil pembesaran adalah setelah ikan memenuhi syarat untuk permintaan konsumsi. Masa panen hasil pembesaran ketika umur ikan telah masuk dalam umur 3 hingga 4 bulan. Dengan berat rata-rata 150 hingga 200 gram per ekornya. Waktu pemanenan yang baik adalah pagi hari. Keringkan kolam sehingga ikan terkumpul dalam ceren atau kemalir. Gunakan jaring atau seser untuk mengambilnya. Kumpulkan dalam ember besar atau baskom untuk menampungnya. Selanjutnya, ikan telah siap untuk dipasarkan. Jika ikan belum langsung dipasarkan, tempatkan ikan pada kolam penampungan. Sirkulasi air, pemasukan dan keluar harus lancar. Dilihat dari segi usaha perikanan, budidaya lele masih sangat cerah dan menguntungkan. Karena semakin tingginya permintaan pasar, selain itu budidayanya pun tergolong mudah, murah, dan singkat. Budidaya ikan lele, baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran, mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele pun semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati konsumen.
Kita sebagai generasi muda hendaknya lebih kreatif dan kritis dalam menyiasati keadaan yang ada ini untuk bisa mendapatkan hasil yang baik secara ekonomis. Dengan lahan pekarangan sempit pun kita bisa melakukan budidaya ini.